Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di ayat 197 dari surat Al-Baqarah. Sebelumnya sempat satu ayat sudah masuk bab yang sama. Jadi ini babnya tentang ibadah haji yang kebetulan kita ada di bulan yang sama, ada di waktu yang sama, persis seperti yang tersebut di dalam ayat 197, bahwa bulan haji itu ada di bulan ini. Haji itu ada di bulan-bulan yang sudah ditentukan, dan bulan yang ditentukan ini ada di bulan kita sekarang saat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. 3 ayat ini bicara tentang beberapa rukun haji dan termasuk larangan haji. Ayat 200 itu masih bicara tentang ayat haji. Ayat 201
202 masih dalam konteks yang sama tapi terkait dengan doa yang diajarkan oleh Allah dan doa yang biasa diucapkan oleh kebanyakan manusia. Nanti ayat 203 balik lagi masih bicara tentang haji. Jadi juga termasuk nanti di surat Al-Hajj. Namanya surat Al-Hajj. Juga ada beberapa beberapa amalan ya, yang terkait dengan ibadah haji dan terkait dengan bulan haji. Kita di sini saja fokus di ayat 197. Kalau di ayat sebelumnya itu bicara tentang bagaimana sempurnanya ibadah haji, terutama terkait dengan macam-macam pelaksanaannya. Ada haji tamattu, haji qiran dan haji ifrad. Benar. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu kalau diterjemahkan di sini aja. Sebenarnya di sini. Ternyata ini ya. Kalau di sini. Ya, betul. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu ada pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Bulan apa saja nanti ada tafsirnya. Ya. Faman farada fihinnal hajj, maka siapapun yang memfardukan, menetapkan maksudnya untuk dirinya fihinna di dalam bulan-bulan tersebut al-hajj, untuk melaksanakan ibadah haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka haram dia rafat, haram dia fusuk, haram dia jidal di dalam haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, dan apa saja yang kalian lakukan dalam bentuk kebaikan, ya'lamuhu Allah, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, ambillah bekal oleh kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, oleh karena itu bertakwalah kalian kepadaku ya ulil albab, wahai ulul albab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertama, kalau terkait dengan ayat ini, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu ada di bulan-bulan tertentu. Pertanyaannya, bulan apa? Kalau kata haji itu sudah pernah kita bahas di ayat 120
126 kalau ya salah ya. Yang tadi dibaca dalam surat subuh gitu ya. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Jadi tentang haji itu sejarah haji itu ada sudah di ayat itu. Tapi apa makna haji? Makna haji itu menurut sebagian ulama sebelum tentang bulan-bulannya. Al-maqsudu minal haji, yang dimaksud dengan haji itu az-zillu wal inkisaru lillah wa taqarrub ilaihi bima amkana minal qurbat wa tanazzuh an muqarafatis sayyi'at. Jadi yang dimaksud dengan ibadah haji itu adalah ibadah merendahkan diri di hadapan Allah, mendekatkan diri kepadanya sedekat-dekatnya, dan juga bagaimana menghindarkan diri dari perbuatan yang dosa. Karena itu disebut haji yang benar itu disebut mabrur, dari kata-kata birrun, mabrur dari kata-kata bir, kebaikan. Nah, haji itu kemudian ditentukan oleh Allah di dalam bulan-bulan tertentu. Ya. Bulan-bulan tertentu itu apa saja? Sebagian pendapat. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris tadi itu ada di 3 bulan. Bulannya sejak terjemahan bahasa Inggris ini, namanya terjemahan bahasa Inggris itu sudah tafsir ya, ada di sini. Bulan keberapa? Ini dalam tanda kurung ya. Saya tadi cari. Nah, gitu. Indonesia ini kali pakai tentang bulan keberapa? Ini terjemahan bahasa Inggris. Berarti ini versi tafsir tertentu. Bulan ke-10, bulan ke-11, dan 10 hari pertama bulan ke-12 kalender Islam. Bulan apa berarti? Zulqa'dah ke-11 itu Zulqa'dah. Zulhijjah dan Muharram. Bulan pertama. Ya. Oh maaf, bulan ke-10 ya, Syawal. Syawal, bulan ke-11 Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maaf. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu biasanya ibadah haji pelaksanaannya dimulai kalau di sini ya berangkatnya ya bulan Syawal itu di tanggal kemarin itu bulan sudah masuk bulan Zulqa'dah kemarin ya. Pelaksanaannya sudah masuk bulan Zulqa'dah. Karena nanti intinya ada di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Terus tambah nanti ya nggak sampai tanggal 10 karena nanti penyempurnaannya ada di tanggal 11, 12, 13 kalau nggak salah Nafar Tsani.
Ya, nafar sani, nafar awal sampai tanggal 11 sudah selesai. Baik, ini tentang Ashhurul Ma'lum. Di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya disebutkan, namun di tafsir Ibnu Katsir di sana, nah ini, karena dia ada di bulan-bulan yang telah ditentukan mulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Fa'ala hadza takdiru yakunu al-ihramu bil haji fihi Fa'ala hadza takdir yakunu al-ihramu bil haji fiha akmalu min al-ihrami fihi fima wa in kana dzaka sahih. Karena itu maka mulai memakai pakaian ihram. Jadi ini terkait dengan bulan-bulan haji tadi itu oleh Allah Subhanahu wa taala rupanya diberi waktu yang agak longgar dan kemudian dimulailah ibadah haji dengan rukun pertama memakai pakaian ihram itu menjadi sah ketika dilaksanakan di bulan tersebut. Meskipun enten sing berpendapat, ya, wal qawlu bi sihhatil ihrami bil haji fi jami'i sanah mazhab Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ibnu Rahawai. Enten ya sing berpendapat, ya, bahwa mulai pakai pakaian ihram itu boleh dan sah juga di semua bulan menurut mazhab Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai. Ya, kenapa? Karena yang di semua bulan itu ada namanya salah satu amalan yang kemudian nanti disebut dengan umroh. Pada masa Nabi mboten umroh nih. Hadis yang kemarin tentang haji tamattu, sahabat-sahabat menyatakan kami sebelumnya nggak kenal itu umroh, pokoknya budal haji. Jadi akhirnya kemudian dibedakan umroh itu yang sunnah, haji itu yang wajib. Meskipun wajib juga ada yang berulang-ulang kan gitu ya. Meskipun sunnah tapi umroh pisannya gak kelakon. Ya. Ya disebut haji nanti ketika ada. Akhirnya ketika dibedakan dengan umroh itu adalah pada pelaksanaan di Arafah, Mina, dan Musdalifah, itu saja. Kalau yang lainnya umroh, maka umroh tidak bisa di semua waktu. Nah dulu itu haji itu sama dengan umroh itu sama karena orang nggak pernah niat umroh. Barulah nanti ketika pelaksanaannya pada masa Nabi SAW berangkat sendiri itu nanti dibedakan. Ya. Baik. Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat. Haji itu ada di bulan-bulan tertentu. Nah, bulannya itu apa saja? Tadi sudah di sini. Ya. Kondisi. Nah. Wa qaluhu Ashhurul Ma'lumat. Imam Bukhari berkata, Ibnu Umar itu menceritakan, menjelaskan
Umar, bahwa bulan-bulan yang tertentu itu hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa asyar min Dzulhijjah. Berdasarkan penjelasan dari Ibnu Umar. Terjemahannya ya internet dan terjemahan. Ini tadi yang saya bacakan tadi ya ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, setelah bulannya itu jelas, ya, bulannya itu bulan-bulan. Mulai dari bawah jadinya kalau di sini ya. Ini tadi yang terakhir saya baca dari Imam Al-Bukhari, Ibnu Umar berkata, bulan haji itu adalah yang ditentukan itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari itu bulan Dzulhijjah. Ya. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman farada fihinnal hajj." Maka siapa yang menetapkan untuk dirinya berangkat ibadah haji, ada 3 larangan utama. Fala rafatha, maka tidak boleh, ya, aiman ahrama bil haji, termasuk awil umrah, termasuk umrah. Kalau sudah ihram untuk haji dan umrah, meskipun tadi itu faman farada fihinnal hajja yang disebut haji. Kenapa kok umrah ya katut? Karena sebenarnya umrah itu ya haji. Fala rafatha, maka tidak boleh rafat. Ai fal yajtani bir rafat. Haram rafat. Rafat niku napa? Wa huwal jima, yaitu jima. Ya, dengan istri. Termasuk di dalamnya nanti proses yang sebelumnya, sebelum jima, ya, itu juga rafat. Kenapa kok rafat itu dimaksud dengan rafat di sini jima? Dalilnya surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pada malam bulan puasa halal bagi kalian rafat kepada nisa, pada istri kalian, maksudnya jima. Wa kadzalika yahrumu ta'ati dawaihi minal mubasyarati wat taqbili wa nahwi dzalika. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, termasuk pendahuluannya, ya, baik mubasyarah wa taqbil, ya, pokoknya pendahuluannya sebelum jima. Wa kadza at-takallum bihi bi hadratin nisa. Itulah rafat. Termasuk apa? Ngomong bab niku. Wa kadza at-takallum bihi bi hadratin nisa. Ya termasuk ngomong bab ngoten gitu ya. Itu rafat. Meskipun kayak pelaksanaannya orang itu biasanya kayak ngompet,
khususnya yang membawa istri atau yang bersama istri. Ya. Ngompet mungkin pun mantun tahlul niku rame koclok-koclokane ngomong masalahnya penting gitu kan. Nah saat ini daerah kurang berapa hari ini menjelang puncak-puncaknya. Ini tanggal 25, berarti tanggal 27 Zulqa'dah. Saat ini tanggal 17 ya, 25 itu sama dengan 27. Insya Allah puncaknya nanti tanggal 6 Juni ya, 6 Juni. Hari Jumat, insya Allah itulah 10 Zulhijjah. Ya. Itu yang pertama Arafah. Ya. Jadi ada juga pada masa sahabat ya, beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Arafah itu ini seperti ini ya, kata Ibnu Jarir ya. Beliau mengutip dari pendapatnya Abdullah bin Umar. Beliau menyatakan Ar-Rafatu ityanun nisa wa takallum bidzalika. Rafah itu mendatangi istri, maksudnya jima dengan istri, wa takallum bidzalika, dan ngomong-ngomong apa. Nah, ngomong-ngomong bab itu sami mawon umroh haji sami mawon. Demikian pula ada riwayat yang menyebut jadi enten ya wong ya ketika ihram ini membahas wahunna yamshina bina amisan ya iyasduhu tayru nanu lamisa. Ini orang Arab itu biasa ngomong itu setengah berpantun gitu ya, melihat sambil ihram delok wong wedok mlaku niku dirasani. Mlakune nek cara mriki napa? Jalannya itu lemah mulai. Ngoten niku akhirnya itu disebutkan. Takallama bi rafath wa anta muhrimun qala innama rafath ma qila 'indan nisa. Ya. Jadi rafath itu kalau yang dia omong itu tentang perempuan. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu Ibnu Abbas menyampaikan itu. Baik. Wala fusuqa. Kedua adalah fala rafatha wala fusuqa. Selain rafath, larangan berikutnya adalah fusuk. Maka wala fusuqa itu maknanya menurut beberapa ulama termasuk dari kalangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fusuk itu dia ma'asi
semua maksiat, semua macam perbuatan dosa. Ini roto angel. Identifikasinya menjadi lebih luas. Ya. Jadi firman Allah wa qawluhu wa fusuqa qala muqsim wa ghairu wahidin an ibni Abbasin hiyal ma'asi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan al-fusuq ma usiba min ma'asillahi bihi saydun aw ghairu. Yang namanya fusuk itu adalah semua bentuk maksiat yang dilakukan, baik itu dalam bentuk berburu di tanah haram, itu berburu betenasa. Maka berburu di tanah haram dosa, baik itu dalam bentuk berburu di tanah haram atau dosa yang lain. Maka Ibnu Umar menyimpulkan al-fusuqu ityanu ma'asillahi bil haram. Namanya fusuk niku saben dosa sing dilakoni di tanah haram. Makanya disebut haram itu adalah maknanya pertama adalah perkara yang dilarang dilakukan di sana. Yang kedua mulia karena terlarang, nah dia terlarang karena dia di tempat yang mulia. Jadi Masjidil Haram, tanah haram itu disebut tanah haram karena haram melakukan dosa-dosa. Nongkok di tanah yang lain boten, di sana tentu saja lebih besar. Kenapa demikian? Karena itu ada di tempat yang mulia. Tapi ada juga yang berpendapat al-fusuq ya hahuna as-sabab. Enten sing ngarani fusuk itu adalah napa? Ngilono. Ma itu ngilono, mencela. Ya. Karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, sababul muslimi fusukun. Mencela orang Islam itu perbuatan fusuk. Wa qitaluhu kufrun, terus memerangi atau musuhi dengan fisik kita itu pokoknya musuhi pun fisik. Ya. Membunuhnya itu kufrun, adalah kufur. Jadi itu diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Ini hadisnya lengkapnya di bawahnya ya. Baik. Ada juga yang mengartikan al-fusuq itu adalah al-dzibhu lil asnam, menyembelih untuk berhala. Kenapa? Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara yang haram, yang dilarang itu adalah fisqat uhilla li ghairillahi. Ada juga dalam surat Al-Hujurat, fusuk itu adalah at-tanabus bil. Itu ada dalilnya juga. Surat Al-Hujurat ayat 11 gitu ya. Ya, napa? Ngilokno gawe lakon. Jadi nek nyeluk koncone damel nama
Skop itu napa? Gelar, nama nama diarani, aranan. Cara mriki napa? Ya, duduk jenenge dhewe. Ya, delok wong duduk jenenge dhewe. Itu juga termasuk fusuk. Di dalam ayat tersebut memang disebut fusuk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wala rafatha wala fusuk. Yang ketiga, wala jidal fil hajj. Jangan juga kalian jidal di dalam bulan haji. Kalau jidal ini jelas maknanya. Ya, jidal itu bantah-bantah. Ya, dan di sana itu memang ada kecenderungan nek mboten diniati sejak awal. Ya, untuk beribadah dengan baik ada kecenderungan melakukan 3 hal ini. Bahkan bisa jadi 3 hal baik rafat fusuk jidal itu dalam satu hubungan suami istri kabeh lakon. Ya, bantah-bantahan bojone dengan istrinya terjadi. Bantah-bantahan. Ya, tidak hanya dengan orang lain, hanya termasuk dalam hubungan suami istri itu sangat terbuka. Nek mboten ditata di sana begitu ada kecenderungan. Ya, termasuk tadi itu fusuk bentuk ngilokno. Kalau fusuk dalam makna ngilokno itu juga terjadi. Termasuk dalam arti tadi apa? Rafat. Itulah larangan terbesar ibadah haji. Kalau ini dilakukan sepakat para ulama, ya itu kena itu dame motong no kambing ya itu damnya ya seperti di ayat sebelumnya disebut. Jadi kalau melakukan larangan-larangan haji maka sanksi terberatnya adalah membayar dam. Kambing teng mriko regane mulai nek tidak resmi mulai 350 real. Sak real niku 4.200. Pinten 300 real. 350 real. Ini kira-kira 1,5 juta. Ya. Niku nek mboten resmi. Nek resmi sekitar 500 sampai 600, 550 sampai 600. 600 real. 600 real itu berarti 1,5 juta kira-kira ya. Ya. Karena di sana itu juga kalau sudah musim begini itu sing dodolan wedhus nggih enten sing gak resmi, Pak. Ya. Kalau tidak resmi itu ada peluang disembelihnya tidak di tempat yang seharusnya. Misalnya tempat penyembelihan untuk mereka yang melaksanakan ibadah haji penting. Jadi kadang-kadang yang nggak resmi ini juga termasuk ada kemungkinan bukan hanya tidak disembelih di tempatnya, kalau orang haji itu ibadah yang aturannya ketat, ya namanya saja mulai dari ihram sampai tahallul, tapi sing bisnis ya bisnis, wong mencium hajar aswad enten bisnis ya. Mencium hajar aswad ada bisnisnya. Sing jenengan maca tulisannya Pak Agus Maksud. Napa niku? Sing haji
Haji sing damel visa bukan haji. Saderenge pemerintah Indonesia berangkatno, saderenge menika dibuka portalnya untuk yang haji, wis budal dhisik umroh. Tapi mantep niku kamuli terus itu yang dan itu terjadi. Itu rupanya kemarin sama Pak Agus Masum ditulis dibuat nang Jeddah. Ya. Jadi ketangkep dibuang. Dibuat tidak elek. Dan mereka ini iya nang kene dibuat nang ndi kono metu titik ana angkot nang kono ono. Wonten dibuat nang ngene pinggir jalan. Ya, itu kemarin laporan. Tahun kemarin ya itu banyak yang lolos. Tahun sebelumnya banyak yang lolos. Meskipun juga tahun kemarin itu ada anggota DPRD, ketua DPRD Kabupaten di Jawa Tengah, kalau tidak salah Rembang ya. Besok mulai, entah ini sidang bisik, gara-gara ingat tadi kok, ya. Jadi di sana niku bisnis niku ya bisnis, gitu ya. Artinya apa? Ini itu kan betul oleh. Maksudnya saja berangkat itu niatnya api, cuma karena tak tahu caranya atau tertarik pokoknya budal. Ini itu ya. Kalau dendanya ada yang sampai 85 juta. Ini saja ini betul nilai duit sorong ini. Tapi tersedia yang begitu enten mawon. Maklar ngoten niku nggih enten maksudnya. Termasuk seluruh rangkaian ibadah haji niku mboten ten gratis yang mriku. Titip nopo bayar. Ya, titip nopo bayar. Dan bahkan cenderung mahal. Ya, mboten saged tawaf. Ternyata enten. Ya. Nek awale kursi roda, saniki pun sepeda motor listrik niku gitu. Lebih cepat. Enten niku nih, enten apa? Enten treke. Tapi ya lah, kan gitu. Itulah di sana. Dia termasuk tadi itu menyembelih kambing, ya, menyembelih dam itu ada yang memang disembelihkan sesuai dengan yang dipesankan, ada yang tidak. Itu harus hati-hati di sana. Kalau ibadah umrah insya Allah relatif tidak banyak ya kesulitan. Wong ibadah umrah itu rong jam kurang luwih itu pun mahal. Insya Allah rong jam pun mahal. Tapi yang lama itu ibadah haji, potensi pelanggarannya baik itu rofaf, fusuk, jidal itu besar. Nah di bagian akhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Ya. Apa saja yang kalian lakukan ya berupa kebaikan itu pasti Allah mengetahuinya. Maksudnya apa? Nah sebelumnya kan dilarang untuk rofaf, untuk fusuk, untuk jihad. Maka ketika Allah wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, ketika Allah menyatakan apapun kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah tahu, maka sebenarnya ini kebalikannya. Jadi biasa di dalam Al-Qur'an itu kayak ayat niki
Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nomor ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahumu, surat Ibrahim ayat 14 ya. Maaf, ayat 14, ayat 7, surat nomor 14 ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah memberitahumu, jika kalian bersyukur, Allah pasti akan menambahkan rezeki kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, azab Allah itu keras. Loh, logikanya kan nek syukur oleh rezeki tambah, nek kufur berarti oleh rezeki titik. Ngoten mesti ini. Tapi nek kufur oleh siksa sing nemen. Maka disitulah disembunyikan kalimat itu. Ya, di dalam ayat itu maknanya, jika kalian bersyukur, di dunia ditambahi rezeki, di akhirat dikasih, diberi balasan pahala. Sebaliknya, kalau kalian kufur, di dunia kalian mendapatkan rezeki yang sulit, di akhirat mendapatkan siksa yang berat. Sama dengan ayat ini. Fala rafata wala fusuqa wala jidala fil haji wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Dan apapun kebaikan yang kalian kerjakan pasti Allah tahu. Maksudnya maka janganlah kalian rafat, fusuk dan jidal karena dosa apapun Allah pasti tahu. Oleh karena itu kerjakanlah semua bentuk kebaikan, karena apapun kebaikan yang kalian kerjakan Allah pasti tahu. Itu susunan kalimat dalam Al-Quran. Kok boten nyambung sing diomong dosa, tapi kok apapun kebaikan yang kamu kerjakan Allah pasti tahu. Jangan busuk, jangan rofak, jangan busuk, jangan jidal, karena bentuk dosa apapun pasti Allah tahu. Tapi kerjakanlah ya kebalikannya, amalan-amalan kebaikan, sunnah-sunnah, karena apapun kebaikan yang kalian kerjakan pasti Allah juga tahu. Gitu. Tapi begitu disebut apa itu Allah meringkas. Begitu maknanya. Terakhir, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Lho ini koyo boten nyambung. Berbekallah kalian sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu nek dimaknai apa ono itu mriki ya berarti budal niat takwa. Padahal hadisnya enggak begitu. Ya. Bahwa penduduk Yaman itu budal haji. Boten bekal. Ditakoni. Ya, ditakoni. Kok boten bekal? Pun tawakal. Turun ayat ini. Yo bekal pun gak bekal, pun gak bekal, masih wis gak bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ojo lali takwa, itu maksudnya. Nah, sing betul bekal berarti gak iso budal, begitu. Tapi masih bekali pun akeh.
daftari wis kowe ya bayari niki niku sing apa jenenge Haji Plus pinten 175 200 sing Furoda pinten 300 masih ya wis nggawa bekal larang nggo duwe akeh ojo lali bekal takwa itu adalah bekal yang terbaik maksudnya ojo lali bekal takwa begitu makna ayatnya itu. Itu di mana berbekalah kalian sebaik-baik bekal adalah takwa itu disebutkan kanggo kono-kono maksudnya itu tetap perintah membawa bekal itu karena ada penduduk Yaman haji gak bawa bekal untuk perjalanan itu mesti menjaga nomor terlalu itulah yang diini oleh Allah jangan begitu. Nah, ketika sudah bawa bekal, ojo lali bekal takwa tetap digowo. Karena itulah bekal terbaik makanya. Makanya memahami ayat Al-Quran itu kadang diwaca ngeten saged, tapi kadang perlu belajar carane niku mboten kok moro-moro gitu ya. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang punya pikiran dalam. Maksudnya apa? Lan yang mboten yo bekal gak iso, maka sing pikirane dawa mestine kudu bertakwa kepada Allah. Karena ibadah haji itu isinya takwa, lunga niku prosese. Karena kadang-kadang koyo lunga jor-joran lunga. Gitu. Saya kira demikian sementara yang bisa kita bahas. Harus geser. Saya agak santai ini karena di sana jadwalnya insya Allah agak mundur. Setengah 7, biasanya jam 6, setengah 7. Saya kira demikian. Aku lupa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada Ustadz Samsiah.